Sana, Pak. Dari mana ya? Mundur. Di sini. Belakang tadi di belakang. Ada Jagir. Itu kan paman Rizky kayak gabung nggak sampai sengaja keluarga Rizky. Jangan masuk Pak, kita tolong deh. Ya cukup. Mohon izin untuk yang tidak berkepentingan di area dalam ini. Apa mencolornya lah? Hati-hati itu ada gotnya, nggih. Biar kenapa? Pak, agak mundur lagi. Ini apa nggih? Posisinya gini dia. Apa ke sana posisinya? Tersangka bersama kuasa hukum kan. Jadi sebenarnya ada dua versi penyidik dengan versi tersangka. Jadi kami catat tuh versi penyidik apa, versi tersangka apa. Cuma tersangka tadi menolak rekonstruksi versi penyidik yang ada di TKP. Alasannya apa? Dua versi tadi itu ada yang beda-beda nggak dengan yang dua tadi versi? Oh banyak perbedaan sekali, banyak sekali termasuk ada saksi Indri kan. Saksi Indri menyampaikan bahwa dia melihat si R itu menjemur baju udah di lokasi itu banyak sekali yang tidak bersesuaian. Banyak sekali. Makanya saya yakin nih dalam waktu dekat insya Allah ya, mohon doanya teman-teman sekalian, mohon supportnya. Dalam waktu dekat saya yakin akan ada tersangka lainnya. Kalau alasannya dia tidak penolakan. Kalau itu kan kewenangan hak dari tersangka kan, hak dari tersangka menolak tadi untuk dilakukan rekonstruksi karena yang bersangkutan kan tidak ada di TKP kan. Nah itu dari dari versi dari tersangka karena dia ada di rumah. Tapi akan menggunakan pengganti ya? Kalau motif mungkin nanti teman-teman penyidik yang dalami karena sampai detik ini kami juga tidak mengetahui motifnya seperti. Jadi ada beberapa alat bukti memang yang sudah disita oleh penyidik diamankan oleh. Tapi pada proses rekonstruksi tentu barang-barang bukti itu kan penting untuk membuat tadi penyidik menyampaikan ada yang memang rekonstruksi tertutup dan demi penyidikan nanti akan dilakukan di Polres Lombok Barat. Pada intinya bagus ya. Kan rekonstruksi itu kan yang pertama memperjelas kejadian, yang kedua menguji keterangan, yang ketiga melengkapi berkas perkara dan yang keempat menjadi alat bukti yang petunjuk. Nah, tadi yang saya garis bawahi bahwa menguji keterangan. Jadi antara saksi yang dihadirkan semua dikonfrontir tadi kan? Ini mas, ya dipasang oleh polisi. Bukan dari pemilik rumah. Oh, dipasang pasca kejadian. Pasca kejadian. Agak aneh ya Pak ya? Ya, saya nggak bisa bilang itu Pak. Sementara kami masih mengkumpulin Mbak, tapi kira-kira terdapat 50 adegan sih. Yang sudah dijaga. Ya, sementara kan ini masih berlangsung nih. Dari yang sudah dilaksanakan, yang versi tersangkanya sudah 50, sementara kami masih berlangsung. Ada dua versi Pak berarti? Oh enggak, tetap kami gabungkan kok. Tetap digabungkan. Tadi tersangka dihadirkan Pak ya? Betul sekali. Bersama saksi yang lain? Tadi tersangka lebih dari satu tersangkanya. Sementara masih satu. Sementara masih satu. Bapak-bapak, ibu-ibu untuk pengajaran kegiatan ini agar tidak masuk ke dalam tetap di luar kompleks. Sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu demi kelancaran kegiatan kita ini. Mengolahkan di camp normal. Tolong bertangkap. Mau di loncat? Oke,
Oh iya, Senin ada nih. Jangan masuk Pak, kita tolong deh, tolong deh. Ya, cukup. Mohon izin untuk yang tidak berkepentingan di area dalam sini. Persilakan. Apa mencolornya kena? Hati-hati itu ada gotnya, nggih. Kenapa? Pak, kamu mundur panggih. Apa nggih? Apa nggih? Posisinya ini dia. Apa ke sana posisinya? Tersangka bersama kuasa hukum kan. Jadi sebenarnya ada dua versi penyidik dengan versi tersangka. Jadi kami catat tuh versi penyidik apa, versi tersangka apa. Cuma tersangka tadi menolak rekonstruksi versi penyidik yang ada di TKP. Alasannya apa? Kalau dua versi tadi itu ada yang beda-beda nggak dengan yang dua tadi versi? Oh banyak perbedaan sekali, banyak sekali termasuk ada saksi Indri kan, saksi Indri menyampaikan bahwa dia melihat si R itu menjemur baju udah di lokasi itu banyak sekali yang tidak bersesuaian, banyak sekali. Makanya saya yakin nih dalam waktu dekat insya Allah ya, mohon doanya teman-teman sekalian, mohon supportnya. Dalam waktu dekat saya yakin akan ada tersangka lainnya. Saya yakin itu. Kalau alasannya dia tidak Penolakan. Kalau itu kan kewenangan hak dari tersangka kan, hak dari tersangka menolak tadi untuk dilakukan rekonstruksi karena yang bersangkutan kan tidak ada di TKP kan. Nah itu dari dari versi dari tersangka karena dia ada di rumah. Tapi akan menggunakan berganti ya? Kalau motif mungkin nanti teman-teman penyidik yang dalam karena sampai detik ini kami juga tidak mengetahui motifnya seperti itu. Jadi ada beberapa alat bukti memang yang sudah disita oleh penyidik yang diamankan oleh. Tapi pada proses rekonstruksi tentu barang-barang bukti itu kan penting untuk membuat tadi penyidik menyampaikan ada yang memang rekonstruksi tertutup dan demi penyidikan nanti akan dilakukan di Polres Lombok Barat. Pada intinya bagus ya. Kan rekonstruksi itu kan yang pertama memperjelas kejadian, yang kedua menguji keterangan, yang ketiga melengkapi berkas perkara dan yang keempat menjadi alat bukti yang petunjuk. Nah, tadi yang saya garis bawahi bahwa menguji keterangan. Jadi antara saksi yang dihadirkan semua dikonfrontir tadi kan? Ini Mas, ya. Dipasang oleh polisi. Bukan. Oleh Dari keluarga. pemilik rumah. Oh, dipasang pasca kejadian. Pasca kejadian. Agak aneh ya Pak ya? Ya, saya nggak bisa bilang itu Pak. Sementara kami masih mengumpulin Mbak, tapi kira-kira terdapat 50 adegan sih. Ya, sementara kan ini masih berlangsung nih. Dari yang sudah dilaksanakan, yang versi tersangkanya sudah 50, sementara kami masih berlangsung. Ada dua versi Pak berarti. Oh enggak, tetap kami gabungkan Mbak. Tetap Ya, gitu ya. digabungkan. Tadi tersangka dihadirkan Pak ya? Betul sekali. Bersama saksi yang lain? Tadi tersangka lebih dari satu tersangkanya. Sementara masih satu. Sementara masih satu. Bapak-bapak, ibu-ibu untuk pengajaran kegiatan ini agar tidak masuk ke dalam tempat di luar kompleks. Sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu demi kelancaran kegiatan kita ini.
Mau di loncat? Oh iya, penina ada nih.